Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai menjaga kelestarian alam dengan melestarikan bumiku. Nah, ini kan merupakan bab yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, tepatnya itu pada bab 2. Dan sekarang kita akan membahas mengenai KD 3.3, yaitu memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Majah, dan riwayat Ahmad mengenai perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan beserta akibatnya. Nah, sebelum kita memasuki pada pembahasannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua supaya mengikuti pembelajaran ini dengan menyiapkan buku pelajarannya masing-masing, supaya nanti apa yang saya sampaikan dapat dilihat langsung pada buku tersebut. Dan kemudian ketika menonton video pembelajaran ini tidak di-skip ya, agar informasi yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan tidak terjadinya miskomunikasi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan alangkah baiknya kita secara sesama itu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai hadis tentang membuat sumur. Jadi, perintah membuat sumur itu ada hadisnya yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an hatanan limasyati, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berarti dari hadis itu Rasulullah akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang mampu menggali sumur. Adapun penjelasan deskripsi sedikit terkait dengan hadis menggali sumur, yaitu manfaat sumur itu kan sangat banyak pada saat itu, terutama di Arab yang kita ketahui sendiri bahwa cuaca di sana itu kan sangat panas sekali dan mungkin keberadaan air itu sangat sedikit, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengapresiasi dengan memberikan hadiah kepada orang-orang yang mampu membuat sumur dengan menghadiahkan 40 hasta tanah. Karena kan dengan adanya penggalian sumur itu berarti telah dibukalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Nah, maka dari itu Rasulullah menghadiahkan 40 hasta tanah bagi yang mampu menggali sumur. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hadis pembuatan sumur. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu hadis tentang Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat ini yaitu menghidupkan tanah yang mati. Berarti tanah itu tidak ada penghuninya, yang sama sekali tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak mungkin dihuni oleh manusia yang lainnya. Adapun bunyi hadisnya yaitu man ahya ardhan mayitatan fahiyalah, rawahu at-Tirmizi, yang artinya barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka bumi itu menjadi miliknya. Nah, bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang dan tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat. Maka dari itu Rasulullah menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati maka bumi itu menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi itu tadi dan itu akan menjadi miliknya. Tetapi perlu dipahami juga bahwa tanah pada zaman Rasulullah itu sangat luas dan lebih luas daripada jumlah penduduk pada saat itu, sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak terawat tentunya kan.
dan bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah itu tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebutlah merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolahnya dan juga memperkecil terjadinya erosi ataupun pengikisan tanah yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan oleh semua penduduk. Itulah tadi penjelasan mengenai Ihya al-Mau'ad. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hadis tentang mencegah kelestarian hidup binatang dengan larangan mengebirinya. Adapun hadisnya yaitu an isa'il khayli wal bahaim, rawahu Ahmad, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Mengebiri binatang adalah merekayasa sedemikian rupa terhadap makhluk hidup agar tidak dapat bereproduksi. Ada pengebirian binatang yang dilakukan dengan membuang sebagian organ reproduksinya, ada juga yang tetap mengupayakan agar organ reproduksinya itu tetap utuh namun sudah tidak berfungsi. Adapun contohnya yaitu seperti burung yang layaknya terbang bebas namun dikurung sehingga menzalimi hak binatang tersebut karena bisa mengganggu perkembangbiakannya. Tapi binatang yang layak untuk dikurung itu tidak apa-apa karena ketentuannya di sini kan dilarang untuk mengurung binatang yang memang layaknya hidup di alam bebas karena dapat mengganggu perkembangbiakannya. Tetapi jika binatang itu layak untuk dikurung, karena jika tidak dikurung akan membahayakan, maka binatang tersebut layak untuk dikurung, seperti kera, dimana kera itu dapat merusak tanaman jika tidak dikurung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.